Taman-taman ini merupakan wujud dari serangkaian kebijakan pembaharuan wilayah Mangkunegaran di masa silam. Di sini, keharuman nama Mangkunegara 7 masih hidup di dalam batin masyarakat luas. Hingga hari ini, tiang-tiang pancang pembangunan yang dilakukan Mangkunegara 7 memang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagaimana dahulu. Angin perubahan yang dibawa Mangkunegara 7 di banyak bidang membawa Jawa pada sebuah zaman baru. Tidak saja pembangunan infrastruktur, tetapi juga khasanah intelektual. Mangkunegara 7 memang cukup fenomenal dalam catatan sejarah Jawa. Ia yang bernama kecil Raden Mas Suryo Suparto ini lahir pada 12 November 1885 dari rahim seorang Garwa Ampil Mangkunegara V. Ayahnya, Mangkunegara V, tutup usia pada 1896, tepat ketika Suryo Suparto berusia 11 tahun. Di masa belianya, Suryo Suparto telah mengambil sebuah jalan hidup yang kelak sangat menentukan karakternya. Di usia 16 tahun, ia memutuskan keluar dari kehidupan bangsawan kadipaten. Dari jalan yang diambilnya itu, ia menjadi juru tulis bantu Bupati Demak, membaca karya-karya Multatuli, dan berkirim surat dengan sejumlah orang di Belanda. Pada 1909, Suryo Suparto juga menjadi penerjemah untuk Residen Solo G.F. van Wyk. Selama 4 tahun bekerja pada Residen, ia juga aktif dalam organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang bergerak aktif dalam memajukan pendidikan di Jawa dan Madura. Setelah mendapat dukungan dari Residen van Wyk, Suryo Suparto bersama Pangeran Hangabei yang kemudian hari menjadi pimpinan tertinggi Kasunanan Surakarta dengan gelar Pakubuwana 11 berangkat ke negeri Belanda. Di sana, Suryo Suparto belajar di Fakultas Kesusastraan Timur Universitas Leiden. Di Belanda, Suryo Suparto menulis beberapa kisah perjalanannya untuk dikirimkan kepada Volkslecture, yang kemudian hari menjadi penerbit Balai Pustaka. Selain itu, ia juga pernah menerjemahkan beberapa syair karya pujangga India Rabindranath Tagore. Pada 1915, Suryo Suparto kemudian masuk Angkatan Militer Belanda sebagai perwira cadangan. Ia menjalani karir militer hingga meraih pangkat setingkat Letnan II. Pada 15 Mei 1915, Suryo Suparto pun pulang ke Tanah Jawa. Pertengahan 1916, Suryo Suparto dilantik sebagai penguasa Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 7. Ia menggantikan pamannya Mangkunegara 6. Berbekal pengalaman selama belajar di Leiden, aktif di Angkatan Militer Belanda, dan hubungannya yang harmonis dengan Ratu Belanda, Mangkunegara 7 pun memulai tatanan pemerintahan baru di Kadipaten Mangkunegaran. Memang Mangkunegara 7 cukup dekat dengan Belanda, lalu kemudian kedekatannya dengan Belanda itu setelah dia memimpin dipakai untuk pembangunan orang Mangkunegara, wilayah Mangkunegara. Melalui Mangkunegara itu dia ingin mengubah Jawa. Belanda dulu kan pernah namanya politik welfare policy atau politik etis itu yang dikembangkan sejak tahun 1902 sampai tahun 1930-an lah. Nah, itu kan karena ide-ide dari Van der Venter, ide-ide tekanan-tekanan dari Broslow itu berpengaruh terhadap cara berpikir Mangkunegara 7. Lalu dia ini ingin memadukan antara modern dan tradisional, antara Bar Western and Java. Di tahun pertama jabatannya, Mangkunegara 7 memfokuskan upaya-upaya kesejahteraan bagi rakyat kecil melalui pendidikan. Sekolah-sekolah ini merupakan sarana dalam bidang pendidikan Belanda
yang dilanjutkan pengelolaannya di masa pemerintahan Mangkunegara VII. Kepiawaiannya di bidang teknik juga mendorongnya untuk mendirikan sebuah radio di Solo. Melalui radio yang diberi nama Solosche Radio Vereniging ini, ia menyiarkan pidato Ratu Belanda Wilhelmina pada 1927. Kemudian, Mangkunegara VII pun dikenal sebagai Bapak Penyiaran. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de Mangkunegara VII juga mengembangkan budaya intelektual dengan cara mendirikan lingkar studi kebudayaan dan filsafat. Pada 1919, ia mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan atau yang dikenal dengan nama Java Institute. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan perkembangan kebudayaan mencakup Jawa, Madura, dan Bali. Java Institute merupakan cikal bakal pembangunan Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Pembangunan pusat-pusat kesehatan ini juga diberi ruang oleh Mangkunegara VII ketika berbagai wabah penyakit seperti kolera dan pes menjalari hampir sebahagian besar penduduk Mangkunegara. Demi memberantas penyebaran wabah penyakit tersebut, Mangkunegara VII menginstruksikan agar penduduk Surakarta berganti atap dari rumbia menjadi genteng. Untuk mendukung rencananya ini, ia mendirikan sebuah pabrik genteng di Kampung Kemiri, Karanganyar. Pada 1936, fasilitas mandi cuci kakus atau yang dikenal dengan nama Ponten Ngebrusan juga didirikan sebagai upaya meretas wabah penyakit menjalar di daerah Mangkunegara. Selain mendorong pendidikan dan kesehatan, Mangkunegara VII juga mendorong produksi pangan. Di antaranya dengan meningkatkan produksi pabrik-pabrik gula dan perbaikan sistem irigasi. Selain beberapa infrastruktur untuk masyarakat umum, Mangkunegara VII juga melakukan pembaharuan di lingkungan Pura Mangkunegaran. Pembaharuan tersebut mewujud pada bentuk administrasi, perubahan arsitektur, dan properti Mangkunegaran. Kalau dampaknya lebih modern, Mangkunegara VII itu lebih modern. Dan waktu itu sudah ada pesta dansa di Mangkunegaran karena menyambut Presiden Belanda zaman dulu. Terus dan Mangkunegara VII kawin dengan putrinya HB7. Jadi keseniannya juga waktu itu campur. Pendidikannya ini tari, di bidang tari ya. Jadi tarinya itu lebih modern ya, artinya dicampur dengan Jogja. Orang punya kesan bahwa budaya Jawa itu kan feodalistik. Mangkunegara VII itu ingin mengubah image bahwa ada proses demokratisasi kebudayaan keraton. Sehingga dulu yang namanya wayang wong misalnya di Jogja itu kan hanya bisa sakral sekali, hanya dilihat oleh keluarga istana. Mangkunegara mengubah wayang wong itu kemudian bisa dilihat oleh rakyat. Berkat kepiawaiannya mengelola konsep modernisasi pada masa itu, hingga hari ini wujud dari pikiran tersebut masih terus hidup bersama masyarakat. Mangkunegara VII dengan segala keterbukaannya pada pengaruh dunia internasional berhasil mentransformasikan wawasannya kepada masyarakat untuk sebuah kemajuan penghidupan yang lebih baik.